Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan Sobat IPKB Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami DPC IPKB Kabupaten Banyumas yang live via Instagram IPKB Jawa Tengah. Sebelumnya biar semangat ya, kita yel-yel dulu Mbak. Ini Mbak. Oke. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Iya, biar lebih semangat ya. Ya kita yel-yel dulu. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk narasumber pertama ada beliau Dr. Ugum Dwi Aryo Wibowo, MSI ya, beliau doktor, iya. Beliau adalah seorang psikolog sekaligus juga dosen dan juga ketua gugus tugas layanan psikologi ya, iya COVID-19 HIMSI Jateng, Jawa Tengah. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua sudah tidak asing lagi, beliau Mbak Sobar Yuni Rahmawati. Selamat siang Mbak. Iya. Mbak Yuni ini penyuluh KB Kabupaten Banyumas. Ya, betul sekali. Selamat siang semua teman-teman. Ya, selamat siang teman-teman penyuluh se-Kabupaten Jawa Tengah, se-Provinsi Jawa Tengah, maaf. Ya, langsung aja mungkin Mbak Atin. Iya, sebelum kita mulai kita ingin sapa-sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di sini. Ada seluruh penyuluh keluarga berencana dari Kabupaten Banyumas. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga mensupport kegiatan kami. Kemudian untuk seluruh DPC IPKB se-Jawa Tengah, terima kasih sudah bergabung dan mensupport kegiatan kami. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai ke materi inti ya, saya berikan dulu pengantar. Ini kan di musim pandemi COVID-19, tentunya ini masalah global ya, Mas Agung dan juga Mbak Yuni. Semua negara merasakan masalah ini menjadi pandemi tingkat internasional. Nah, tentunya untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan, diantaranya ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian ada juga kebijakan untuk work from home ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian beribadah di rumah. Nah, otomatis hal ini membatasi aktivitas fisik kita ya. Gerak kita terbatas, ruang gerak kita pun terbatas. Pasti nantinya akan menimbulkan masalah-masalah, baik dari sisi psikologis maupun sisi sosial. Kemudian belum lagi ada kebijakan baru yang disebut dengan new normal ya. Iya, atau kenormalan baru. Ini tentunya masyarakat juga harus beradaptasi dengan kebijakan baru ini. Nah, untuk pertama nih kita ingin sharing-sharing dulu sama Mas Agung ya. Kira-kira apa saja ini Mas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga baik dari sisi psikologis maupun sosial di tengah pandemi ini? Monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Atin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Dan yang menarik memang ini momen yang tepat ya. Dan saya mungkin juga selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 HIMSI Jawa Tengah mengucapkan selamat Idul Fitri ya, taqabbal minna wa minkum ya, untuk yang Muslim syamana syamakum. Mohon maaf lahir dan batin ya. Termasuk apabila selama ini kita di gugus tugas ada yang kurang dalam melayani masyarakat. Baik, menariknya adalah ketika dalam kurun waktu 1 minggu terakhir kata-kata new normal ya mulai didengung-dengungkan, kemudian orang juga bertanya-tanya itu apa kan gitu ya. Iya, istilah baru. Sementara kita sudah melampaui masa pandemi ini di Indonesia udah 3 bulan ya, 3 bulan. Saya bicara tentang di masa pandemi dulu karena kita masih ada di situ. New normal mungkin bertahap ya, nanti kita mungkin diskusi juga banyak. Kalau dalam tahapan psikologi itu ada 3 tahap
untuk kemudian orang melampaui situasi bencana non alam. Jadi bencana ada banyak ya, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Nah kemudian ini adalah bencana non alam, bentuknya adalah wabah, dan wabah ini adalah pandemik. Ya kalau epidemik kita masih mending ya, levelnya negara ini udah hanya dunia hanya kalau tidak salah hanya 5 negara yang tidak mengalami kan gitu ya. Ya bisa tidak melaporkan, bisa tidak mengalami, atau memang betul-betul bisa mengisolasi diri, karena ada beberapa negara yang memang selain mengisolasi diri memang terisolasi. Baik, masa pandemik ya, masa pandemik ini bukan yang pertama kali sebenarnya. Kita pernah mengalami ketika ada flu burung, flu babi, kemudian SARS, MERS, Ebola, dan sebelumnya. Tapi memang khusus yang ini memang luar biasa. Angka kematiannya sebenarnya juga belum melampaui angka-angka yang lain seperti tuberkulosis ya. Tapi luar biasa memang tempo waktunya cepat untuk sampai ke kematian. Nah, sehingga orang mendengar kata kematian adalah kata pertama yang membuat seseorang itu stres atau cemas. Itu kata pertama adalah kematian sebelum kata-kata yang lainnya. Jadi dari sini ada 3 fase psikologis yang dialami seorang. Pertama adalah fase fear atau takut ya, atau kepanikan. Yang kedua adalah fase learn, pembelajaran. Yang ketiga adalah fase growth atau tumbuh. Jadi orang kalau di fase pertama ya kita masih menjumpai penolakan pemakaman COVID ya dan seterusnya. Nah itu kita udah nggak di fase itu lagi, itu ada di fase panik atau fear ya. Biasanya fase ini 2 minggu sampai 1 bulan. 1 bulan kalau kemudian ada edukasi ya. Kemudian setelah itu orang harusnya ada fase learn ya. Jadi di tahap pertama orang mungkin masih harus dipaksa-paksa jaga jarak fisik, menggunakan masker dan seterusnya. Fase kedua adalah fase learn, pembelajaran. Nah, setelah orang itu nanti bisa mempelajari banyak hal untuk dalam dia berkehidupan, maka kemudian fase growth atau tumbuh. Jadi orang itu kemudian bisa mengatasi masalah yang dihadapi dalam kebencanaannya, kemudian tumbuh bersama dengan resiliensi yang dia miliki untuk menghadapi kebencanaan itu. Nah, harapan saya 3 bulan waktu yang cukup untuk fase fear atau ketakutan dan fase learn, pembelajaran. Harusnya di bulan Juni dan ke depan ini orang sudah ada di fase growth atau tumbuh. Nah, bukan hanya tumbuh kesadaran ya, tumbuh insight dia untuk menjalani masa depannya seperti apa, kemudian punya ekspektasi yang jelas terhadap masa depannya, kemudian dia harus memperlakukan seperti apa dirinya ketika dia berada di rumah, keluar rumah, termasuk tantangan-tantangan psikososial yang dihadapi sebelumnya, work from home, ya school atau study from home, kemudian juga ibadah at home, ya. Jadi 3 itu kan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, berarti kan work from home, study from home, dan ibadah at home. Nah, jadi mungkin harapan kita di 3 bulan setelah fase ini sudah lewat, kita seharusnya secara resiliensi kita sudah ada di fase growth 1. Nah, harusnya ini juga sejalan dengan apa yang sedang didengungkan sekarang, dan memang timingnya tepat, yaitu kenormalan baru atau new normal atau apapun. Karena memang kalau kita buka di WHO tentang definisi new normal itu sampai ke Indonesia definisinya banyak. Kemudian ketika masuk ke ranah ekonomi itu berbeda lagi, ketika masuk ke ranah kebijakan pemerintah juga berbeda lagi. Tapi paling tidak kita punya arah yang jelas gitu ya. Nanti harus kita jelaskan bersama, termasuk di sesi hari ini, bagaimana kita melampaui fase kenormalan baru atau new normal itu, atau apapun istilah yang sekarang dipakai gitu ya. Karena istilahnya banyak.
Jawa Barat itu istilahnya adaptasi kebiasaan baru ya oleh gubernurnya Pak Ridwan Kamil. Di Sumatera Barat itu Islamic lifestyle ya, gaya hidup Islami. Nah di tempat lain ada yang salah satu televisi nasional itu mengatakan normal baru, satu grup TV itu mengatakan normal baru, di grup yang lain mengatakan tata kehidupan baru. Nah kita mau pakai yang mana sebenarnya tergantung kita. Kami dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, mengikuti saja karena pada dasarnya sebenarnya new normal ini dari WHO atau WHO itu mengatakan satu itu adalah new norm, berarti itu adalah aturan baru. Yang kedua adalah new habit, berarti kebiasaan baru. Yang ketiga adalah new lifestyle, ya atau gaya hidup baru. Jadi 3 kata ini mungkin mewakili new normal yang mungkin bertepatan tadi setelah fase cure, fase learn, kemudian fase growth. Nah, ini harapan kami ya teman-teman yang sedang menjalani semua dewasanya itu bersama-sama, tumbuh dewasanya. Mungkin itu sebagai awal. Terima kasih untuk Mas Sugeng ya atas penjelasannya tadi. Jadi sebenarnya istilah new normal itu banyak sekali ya istilahnya, bahkan di Indonesia sendiri juga menggunakan beragam istilah. Nah mungkin akan tetapi untuk istilah-istilah tersebut pasti punya satu misi yang sama ya Mas Sugeng. Iya. Iya, mungkin punya himbauan yang harus ditaati oleh masyarakat. Nah, itu Betul. bisa di-sharing lagi mungkin. Ya, jadi sebenarnya gini, normal itu di barat sana itu berbeda dengan normal di Indonesia. Ya, jadi kalau normal itu misalnya gini, IQ itu kalau di barat sana dari mulai debil, moron, borderline, kemudian dull normal, bright normal kan gitu ya. Jadi normal itu disamakan rata-rata orang, gitu ya. Jadi IQ itu kan berarti average. Nah kalau di Indonesia disebut average, rata-rata itu adalah normal, gitulah. Nah kemudian kalau dari kurva statistik kan gini, ya. Nah kurva statistik itu ini yang sebelah sana, ya semakin kecil ke sana itu abnormal, sebelah sini abnormal. Jadi normal itu adalah ketika sebagian besar orang melakukan, itu disebut normal. Jadi kalau saya dulu di RSJ Magelang, di antara 600 pasien gangguan jiwa, berarti saya itu tidak normal di situ. Iya, gitu loh. Kami tim medis itu tidak normal di situ, tapi karena secara statistik. Jadi yang dilakukan kebanyakan orang, ketika kita tidak berada di situ, berarti kita tidak normal. Nah, new normal itu adalah satu bentuk campaign sebenarnya, kampanye saja dari WHO bagaimana kita membentuk satu normal baru. Karena apa? Karena kita tahu satu, COVID itu tidak akan hilang. Ya. Jadi dia akan, kalau istilah kita adalah tumbuh besar bersama kita sampai ke depan gitu ya. Selama virusnya itu ada dan terus ya. Jadi kita jangan heran nanti kalau suatu saat ada daerah yang hijau, kemudian kuning, kemudian tiba-tiba merah ya. Kemarin tuh di Jawa Timur ada satu kota, saya lupa kalau nggak Lumajang, Banyuwangi, itu sampai hari sholat Id dia hijau, makanya berani sholat Id di lapangan. Ya, sehari setelah sholat Id langsung merah karena ada 4 yang positif. Itu langsung berarti tiba-tiba merah gitu. Jadi kita harus suatu saat ya kan ini ada satu aplikasi nih di HP kita yang hari ini hijau, besok merah. Selisih seminggu mungkin sudah hijau lagi. Nah, ini adalah situasi yang ke depan kita akan mengalami itu terus gitu ya. Dan ke depan itu akan menjadi alat ukur yang ada di HP kita yang semi wajib mungkin itu ya. Karena kita harus tahu ketika kita mau perjalanan daerah ini kira-kira gimana saat ini gitu ya. Jadi itu karena kita akan hidup, saya nggak tahu istilah yang tepat apakah berdamai dengan COVID ya, atau berdampingan dengan COVID, atau kita akan hidup bertakdir dengan COVID kan gitu ya. Tapi yang jelas setelah ini COVID akan terus ada kan gitu ya. Nah sama dengan yang lain ya, tuberkulosis, kemudian cacar, itu yang dulu tidak ada kemudian menjadi ada dan kita akan hidup bersama kan gitu ya. Baik, kemudian nanti new normal ini
juga sebenarnya katanya norms ya, yang lebih tepat. Jadi norm itu adalah norma, aturan. Nah, di situ mulailah muncul penggunaan masker, cuci tangan atau pola hidup bersih sehat ya, PHBS atau cuci tangan dan seterusnya. Kemudian tidak berkerumun, kemudian menjaga jarak antara orang dengan orang lain di tempat umum. Nah, itu akan diberlakukan sebagai kenormalan baru. Nah, tapi otomatis itu sebagainya hanya norm baru atau norma baru. Yang kedua adalah new habit nih. Nah, habit kita yang dulu mungkin kita itu kan berkerumun itu ciri-ciri sebenarnya bukan Indonesia Timur ya. Jadi kalau satu dari studi psikologi lintas budaya membagi Western dan Eastern. Eastern itu disebut collectivity, kalau Western individuality. Nah, collectivity adalah budaya kita, sehingga acara apapun yang kita miliki itu harus dilakukan bersama-sama dan komunal ya. Jadi mau ulang tahun ya bersama-sama, acara halal bihalal bersama-sama, supitan, pernikahan, sehingga seperti itu. Yang di Western itu tidak harus gitu ya, tidak harus. Jadi dan ini otomatis penyesuaiannya paling berat nanti memang di Eastern. Eastern itu ya Indonesia, Malaysia, yang semuanya di Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Tengah kan itu. Jadi itu. Kemudian itu new habit ya. Yang terakhir adalah new lifestyle. Nah, new lifestyle ini akhirnya orang juga akan melihat akhirnya nanti misalnya gaya hidup kita ke depan itu akan menggunakan teknologi itu mayoritas, dominan ya. Pembelajaran di sekolah akan dominan, bekerja akan dominan. Jadi yang dulu kuota internet itu kebutuhan sekunder sekarang menjadi primer. Kenapa? Karena tanpa kuota internet orang tidak bisa bekerja, tidak menghasilkan uang, tidak bisa makan. Kan gitu ya. Orang tidak ada internet, tidak belajar, maka dia bodoh, maka kemudian nasibnya terburuk. Jadi dia menjadi primer. Nah, ini situasi yang memang terakselerasi karena adanya COVID-19, tapi ya kita nggak harus mensyukuri ya, tapi ada hikmah gitu ya yang harus kita gali bahwa new lifestyle kita ke depan itu akan berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya wisuda harus datang, ujian skripsi mau tipes harus hadir kan gitu ya. Kemudian pembelajaran di kelas dihitung jumlah presensinya. Sekarang kita bisa menggunakan aplikasi apapun yang sekarang kita gunakan dan itu merubah pola kita. Jadi sampai ke depan new lifestyle, new habit dan new norms atau aturan-aturan ini akan bersama kita selama situasi COVID naik turun. Dan naik turunnya COVID ini seperti kalau demam berdarah dengue itu ada kasus luar biasa, ya kan, semuanya kemudian nanti ketika hilang ya sudah hilang gitu. Nah, COVID juga akan seperti itu. Ketika zonanya merah, maka kita semua waspada ya. Tapi budaya bersihnya tercipta, PHBS-nya, ya, pola hidup bersih sehatnya tercipta dulu. Nah, ini contoh bahwa nanti kita akan hidup dan ini memang akan terus seperti itu. Karena orang akan kemudian perlahan-lahan mengetahui namanya konsekuensi. Ketika dia teledor, kemudian tertular, kemudian bisa sembuh atau tidak kan gitu ya. Kemudian itu akan menjadi pembelajaran dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang sekitarnya akan kemudian mau dia cuek kayak apa, dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan sedikit kepleset, dia akan berhadapan dengan COVID-19 atau minimal antara hidup dan mati kadang. Kalau itu kemudian menjadi PDP, misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin penting untuk kita bahwa kita hidup itu udah nggak bisa flashback lagi. Jadi kita nggak bisa seandainya gitu, nggak bisa. Jadi kita kalau ke depan kita akan bicara untuk orang yang work from home, ya dia akan seperti itu. Orang yang punya usaha juga akan seperti itu. Yang belajar juga seperti itu. Jadi kalau keputusan kemarin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bahwa pembelajaran dimulai 13 Juli, tapi tetap di rumah aja sampai bulan Desember, ya berarti mungkin seperti itu. Nah, ini butuh kreativitas buat semua pihak kan. Orang tua, guru, dan siswa kan gitu. Betul, kebiasaan baru, gaya hidup baru, dan aturan baru, mungkin itu.
Ya, terima kasih Mas Sugeng, menarik sekali ya penjelasannya tadi, lengkap sekali. Jadi sebenarnya visi yang ingin dibawa oleh new normal ini adalah tadi 3 hal ya. New habit, new lifestyle, dan juga new norm, new ya, aturan baru ya. Karena mungkin saja untuk pandemi ini tidak akan berakhir, mungkin saja. Karena virus itu sifatnya terus beradaptasi ya. Jadi kita juga harus sebaliknya, kita yang baru beradaptasi harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 tersebut ya. Karena ya memang mungkin sama nantinya akan seperti influenza, TBC yang akan terus ada. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri. Seperti itu ya, Mas Sugeng? Betul. Ya, oke, menarik sekali. Selanjutnya, mungkin sebelum kita ke pemateri kedua, kita ingin mengajak teman-teman berinteraksi langsung di sini. Mengajak sobat di PKB Jawa Tengah yang ingin memberikan pertanyaan ya untuk kedua narasumber, bisa langsung dituliskan di live chatnya, Instagramnya langsung nanti akan dijawab oleh kedua narasumber. Oke, selanjutnya kita ke pemateri kedua, ada Mbak Sobaryuni Rahmawati, SKMMA. Nah, Mbak Yuni nih, keluarga sebagai unit terkecil ya dalam masyarakat kan tentunya yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, ini gimana sih menurut Mbak Yuni untuk membangun atau meningkatkan ketahanan keluarga di masyarakat agar tidak mudah mungkin stres ya? Iya, stres, tertekan dengan adanya pandemi COVID ini. Apa sih kiat-kiat yang harus dilakukan, Monggo Mbak Yuni? Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk sesi kedua ini tadi Mas Ungu udah banyak membahas tentang new normal dan saya mendapatkan insight yang sangat banyak, Mas. Jujur setelah saya membaca edaran dari pemerintah, membaca SOP yang sudah dibagikan pemerintah, bagaimana kita nanti berinteraksi di masyarakat, di pasar, mungkin di keramaian mall, mungkin di sekolah, itu saya melihat benar-benar tadi 3 hal tadi itu sangat penting. Aturan baru, kebiasaan baru, dan lifestyle ya, gaya hidup. Itu sangat-sangat penting. Dan juga ini membawa permasalahan baru ternyata Mbak Atin. Karena keluarga itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan mungkin anak, itu banyak melakukan aktivitas itu di rumah. Nah, salah satu aktivitas-aktivitas yang di rumah itu tadi yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, belanja pun sekarang dari rumah kan, karena kita menghindari keramaian pasar, mall itu juga sangat penting bagi ibu-ibu, apalagi kalau di rumahnya punya balita, mungkin kita takut menularkan atau membawa virus itu, karena virus itu tidak terlihat dan juga mungkin kita sudah menjaga tapi orang lain tidak menjaga, itu juga salah satu kemungkinan. Nah, segala hal itu membawa permasalahan yang akan mungkin berpengaruh bagi keluarga kita, apalagi keluarga di Indonesia ini pada umumnya ya. Nah, kita dalam khususnya di PKKBN Penyuluh KB ini mengenal tentang adanya 8 fungsi keluarga, di mana perubahan pola hidup di masa pandemi ini, apalagi nanti new era, bukan new era, era baru, era normal. Nah, ini itu membawa permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi masing-masing anggota keluarga, bahkan juga di masyarakat. Nah, 8 fungsi keluarga ini salah satunya ada fungsi keagamaan. Otomatis dengan fungsi agama ini kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita di masa-masa pandemi ini kita banyak di rumah, kita banyak berinteraksi dengan pasangan, dengan anggota keluarga lainnya. Otomatis, apalagi kemarin habis Ramadan ya Mbak Atin, itu satu hal atau masa yang sangat bagus untuk meningkatkan fungsi keagamaan dalam satu keluarga. Yang kedua itu fungsi cinta kasih. Otomatis komunikasi dalam keluarga itu akan terbentuk dengan lebih baik. Ketika biasanya kita mungkin sarapan tidak bersama dengan pasangan atau dengan anak-anak kita yang sekolahnya basic atau bahkan di luar kota karena kos atau di pesantren, itu masa-masa pandemi ini ternyata membawa efek yang bagus. Dalam artian fungsi keluarga cinta kasih di dalamnya itu akan tersemai.
Terus juga fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini yang kita bersama sangat waspadai ya Mbak Atin. Dengan adanya pandemi seperti ini, mungkin banyak masyarakat yang terlalu asik Mas di rumah. Jadi dari BKKBN ini takut adanya ledakan penduduk. Nah, ledakan penduduk ini juga pernah dialami atau baby boom ini setelah Perang Dunia II, di mana manusia atau masyarakat itu setelah mengisolasi diri atau ketakutan akan perang, mereka menjadi bersemangat mungkin atau memiliki seperti kebiasaan baru tadi. Jadi masyarakat ini kembali menata kehidupannya atau lingkungannya. Nah, ini hal-hal pandemi seperti ini yang sangat baru dialami oleh masyarakat ini akan berefek luas terhadap keluarga. Terus juga fungsi cinta kasih lingkungan, otomatis banyak yang menyoroti tentang lingkungan ini, udaranya lebih bagus, lingkungan lebih terjaga, bahkan juga banyak yang orang karena banyak waktu luang jadi menanam pohon, memiliki kebiasaan baru menanam pohon, bercocok tanam di rumah. Itu adalah kebiasaan baru juga yang bisa memperkuat dari keluarga dalam menghadapi pandemi ini dengan penguatan 8 fungsi keluarga. Tadi salah satunya itu, terus juga ternyata ada juga fungsi yang lain, yaitu sosial budaya Mbak Atin, di mana kita akan merubah kebiasaan. Seperti yang Mas Bung tadi katakan, kita adalah budaya yang komunal, senang berkumpul, berkerumun. Kita akan dibatasi melalui pandemi ini atau new normal ini, kita akan dibatasi kegiatan yang berkumpul, kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak. Kita lebih terkesan individual, bahkan kita apabila mau bertemu dengan orang pun yang biasanya kita salaman, berpelukan, itu sudah kita batasi. Nah, itu membawa kebiasaan baru, otomatis juga dalam tatanan keluarga itu akan membawa lifestyle atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya belum pernah ada. Terus juga kalau dari kita selaku BKKBN atau dalam ini penyuluh KB, otomatis kita memperkuat keluarga ini mulai dari komunikasinya juga. Selain 8 fungsi keluarga tadi, sosial budaya juga kita perlu adanya komunikasi, karena komunikasi antar anggota keluarga ini akan lebih intens ketika masa pandemi ini. Dan mungkin nanti banyak ya Mas Ugum kasus-kasus yang diceritakan orang tua yang mungkin merasa kewalahan anaknya dari sekolah, dari rumah, ataupun pekerjaan yang dibawa ke rumah membawa konflik-konflik baru. Pernah menangani kasus seperti ini enggak? Haryana. Nah, seperti ini yang kita takutkan bersama ya, karena karena semakin sering ternyata pasangan atau orang tua berinteraksi dengan anak, semakin sering konfliknya juga semakin banyak Mbak Atin. Nah, kita penguatan ini, masa pandemi ini kembali kita merefleksikan diri, merenungkan, kontemplasi. Oh, ternyata masa pandemi ini adalah satu masa yang cocok untuk mengefektifkan komunikasi. Terus juga fungsi yang lain, fungsi ekonomi, otomatis banyak efek dari corona ini, COVID ini, orang yang dirumahkan. Dan ini membawa adanya penurunan daya beli, mungkin juga PHK besar-besaran. Itu fungsi ekonomi dalam keluarga biasanya akan timpang. Nah, di era seperti ini, pemerintah biasanya akan membuka kesempatan keluarga untuk memotivasi berbagai macam kegiatan, misalnya membiayai berbagai startup yang untuk membiayai tentang ekonomi, menjalankan roda ekonomi, itu juga banyak dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita juga melalui PPKS juga bisa memfasilitasi adanya ketimpangan fungsi ekonomi itu. Terus juga fungsi pendidikan, di mana keluarga itu merupakan satu tempat yang pertama kita mengenalkan 3 hal tadi: kebiasaan baru,
aturan baru, gaya hidup baru. Nah, itu adalah suatu hal yang penting untuk kita bersama-sama, pemerintah, masyarakat itu untuk sosialisasikan tentang era baru seperti ini. Nah, mungkin dari saya itu dulu Mbak Atin. Terima kasih untuk Mbak Yuni ya, tadi sudah banyak sekali menyampaikan tentang ketahanan keluarga, cara membangun ketahanan keluarga tadi dengan menerapkan 8 fungsi keluarga yang ada di BKKBN ya Mbak Yuni. Di antaranya ada fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi sosial budaya, perlindungan, reproduksi, dan juga 8 fungsi lainnya ya. Ya, ini tadi menarik membahas tentang pengalaman-pengalaman keluarga selama menghadapi masa pandemi ini. Nah, mungkin ini Mas Ugung banyak sekali pengalaman karena beliau ini aktif di Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Tengah ya, yang dimana di situ memberikan layanan psikologi untuk orang yang terdampak COVID-19. Nah, di sini mungkin Mas Ugung bisa share pengalamannya dalam menangani kasus tersebut, kemudian mungkin ada layanan tertentu ya di Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Tengah yang bisa diakses oleh kita semua terkait dengan masalah psikologi selama pandemi. Monggo silakan Mas Ugung. Masih ya, sebenarnya ini yang saya tunggu-tunggu ya. Bukan promosi tapi memang ini adalah solusi. Jadi gini, kita bicara dulu tentang apa yang harus kita lakukan untuk new normal ya. Dalam satu tulisannya Prof. Hamdi Muluk itu yang pertama kali harus dilakukan untuk kita masuk ke new normal ini adalah adanya gambaran big picture dulu. Kita mau seperti apa sehingga nanti pelaksanaan new normal ini atau apapun istilahnya itu namanya gradual. Jadi harus bergradasi. Dimulai dari mana dulu? Dari kota besar dulu, misalnya gitu ya, atau dari Jawa dulu, atau dari kalangan menengah ke atas dulu, dan gitu. Jadi gradasi-gradasi ini harus jelas karena kita nggak mungkin melakukan serentak dengan berbagai macam masalah yang ada di apalagi dikaitkan dengan kearifan lokal, gitu ya. Wong PSBB-nya Jakarta aja tidak bisa serentak dengan di sekitarnya gitu ya, berselisih, ada yang 6 hari, ada yang seminggu, dan itu kan masalah. Kalau di luar negeri itu kan ada 3 kriteria ini. Yang pertama lockdown, kunci total. Kalau kunci total itu betul-betul orang nggak keluar ya. Yang kedua karantina wilayah, ini undang-undang kesehatan. Nah, kalau karantina wilayah itu kecuali beberapa yang dikecualikan ya, misalnya untuk bahan bakar, kemudian bahan makanan itu semuanya harus suplai pemerintah. Ya, itu harus berada di rumah. Nah, kalau PSBB itu yang paling enak. Kenapa? Karena di situ ada relaksasinya. Jadi ketika sudah mencapai batas, ada penurunan kurva kematian, kenaikan kesembuhan atau angka positif itu turun, maka kemudian bisa direlaks gitu ya, direlaks. Kemudian nanti ketika kok naik lagi langsung PSBB lagi. Nah, ini kan kriteria yang pertama dulu. Jadi artinya apa? Berarti harus gradasinya harus ada. Dimulai dari siapa, dimulai dari mana dulu new normal itu. Jadi kita nggak mungkin melakukan new normal di Banyumas ini mungkin dengan di Sorong, Papua. Ya, karena kondisinya jauh berbeda ya Mas. Kondisinya berbeda, kultur berbeda, kemudian kasusnya juga. Kasus dan mungkin juga suplai medisnya juga berbeda gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua harus ada kajian namanya risk management. Nah, ini sebenarnya dunia usaha sudah paham nih. Setiap kita melakukan sesuatu itu harus sudah ada risk management atau manajemen risiko. Kalau dilakukan seperti ini, maka yang terjadi kayak gini. Kalau ini terjadi, maka yang kita lakukan plan A-nya ini, plan B-nya ini, plan C-nya ini harus ada. Jadi pertama tadi harus gradasi, yang kedua harus termasuk misalnya usia 45 tahun ke bawah yang bekerja ya. Di luar, 45 tahun ke atas harus di rumah. Nah, ini nggak tahu nih pejabat-pejabat kita rata-rata kan di atas 45 kan gitu ya. Nah, ini kan akan menjadi ya bukan kontradiksi sih, mungkin pembiasaan baru lagi karena kalau toh usia 45 tahun keluar rumah. Nah, dengan kriteria ada 2. Pertama, harus ada environment
engineering namanya, atau rekayasa lingkungan. Ya, jadi kalau orang di atas 45 tahun keluar, berarti lingkungannya kita pastikan dulu. Ya, ada hand sanitizer, ada cuci tangan, harus terbebas, zonanya harus hijau dan seterusnya. Kan itu. Pertama adalah environment engineering atau rekayasa lingkungan. Yang kedua adalah social engineering, rekayasa sosial. Nah, ini yang sebenarnya PR kita semua, Ini termasuk dari lifestyle berarti ya Mas, yang harus kita benahi lifestyle-nya dulu kalau sosial. lifestyle salah satu yang kita rekayasa dari sosial. Ketahanan keluarga termasuk. Iya kan, ketahanan. Jadi dan ini PR paling berat. Dan ini gongnya dari kalau kita mau disebut sukses atau gagal. Dari keluarga. Dari ya keluarga terutama untuk judul kita tantangan psikososial ini. Ya, karena apa? Sia-sia kita membuat environment engineering rekayasa lingkungan kalau sosialnya nggak dibentuk. Nah, sosial ini menariknya hanya dengan satu namanya edukasi yang penuh dengan namanya ada repetisi, ada intensi. Jadi udah intens diulang gitu terus gitu. Jadi sesuatu yang intens, sesuatu yang diulang dia akan sebenarnya akan mengendap dalam dalam pola pikir kita, kemudian menjadi mindset. Nah, ini penting, tapi bersama. Nah, terakhir ini dimulai dengan ini harus dalam satu gerakan. Jadi harus bersama-sama. Bersama-sama. Butuh pengambil kebijakan yang tepat, butuh kepemimpinan, butuh ketokohan. Bagaimana merangkul tokoh-tokoh agama, merangkul tokoh masyarakat untuk satu suara. Iya, satu suara membawa arah semua ini. Nah, ini Prof. Hamdi Muluk menuliskan, dan saya sangat tertarik dengan tulisan beliau untuk bagaimana social engineering dimulai dari gradasi, yang kedua ada risk management, yang ketiga ada environment engineering, kemudian social engineering, terakhir adalah adanya satu movement atau pergerakan yang diawali dengan terutama dari pemerintah pastinya. Nah, dan penyuluh KB dan IPKB dan semuanya, termasuk saya psikologi dari Himpunan Psikologi Indonesia, itu akan mengikuti perkembangannya. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu daerah dengan, bahkan level kecamatan pun kita nggak bisa. Berbeda gitu ya. Level desa kelurahan mungkin masih bisa, tapi kecamatan mungkin berbeda, dan itu yang mungkin butuh kerja keras semua pihak yang sekarang menjadi penanggung jawab. Nah, kemudian tadi terkait dengan di rumah, ya betul, saya sepakat, bukan hanya bekerja, beribadah dan belajar di rumah, belanja di rumah, olahraga di rumah, bermain di rumah, kuliner pun di rumah. Jadi semuanya sekarang di rumah. Nah, ini menarik lagi, kenapa kita bicara ketahanan keluarga? Artinya apa? Pertanyaannya, apakah di rumah itu menjadi baiti jannati? Nah, itu problem. Karena apa? Dalam psikologi ada namanya toxic family, ya, atau keluarga beracun. Keluarga beracun itu misalnya ada konflik suami istri yang kemudian menjadi racun buat anaknya, atau pekerjaan atau tabiat sang suami atau sang istri, sang suami yang keras, KDRT, atau yang istri yang egois, dan atau anak yang tidak mau nurut terhadap orang tuanya. Nah, ini toxic family ini akan menentukan apakah orang akan nyaman melakukan bekerja, beribadah, belajar di rumah, berolahraga, bermain, dan belanja di rumah. Masalahnya di situ, kan gitu ya. Ketika dia ada di toxic family, dia ingin keluar, ya, atau mengurung diri di kamar. Pilihannya hanya dua. Nah, maka ketahanan keluarga kita harus betul dengungkan bahwa yuk kita bikin keluarga kita itu namanya well-being. Ya, well-being itu sejahtera dan nyaman. Ya, sejahtera dan nyaman melakukannya. Sehingga butuh kerjasama. Saya senang kalau diajak kerjasama dengan penyuluh KB, terutama karena kita Himpunan Psikologi Indonesia itu terlalu luas wilayahnya. Padahal untuk masuk itu paling enak bersama yang dengan keluarga. Karena apapun yang terjadi sekarang itu sentralnya adalah di rumah aja. Nah, di rumah aja itu mau nggak mau adalah ibu-ibu sekalian, kan gitu ya. Nah, jadi saya itu ya kolaborasi. Nah, terkait dengan layanan, kenapa saya katakan kami itu ada layanan namanya sejiwa, ya, sehat jiwa. Nah, sehat jiwa ini diawali pada hari Rabu tanggal kalau tidak salah tanggal 9 April itu kita bertemu dengan kantor staf presiden, kemudian
itu kita target cepat. Hari Rabu kami, terutama saya juga, hari Jumat harus sudah ada relawan untuk yang melayani. Jadi ceritanya adalah layanan 119 selama ini adalah untuk emergency call ya. 119 ini biasanya untuk kecelakaan, kebakaran dan seterusnya. Nah, sekarang dikasih extension 9 waktu itu terhubung dengan Wisma Atlet. Jadi semua yang terkait dengan medis semuanya ke sana. Nah, ternyata di masyarakat mulai muncul tuh angka bunuh diri dan kekerasan dalam rumah tangga dari Ibu Ayu Bintang, Menteri P3A ya. Nah, itu kemudian yuk antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, dengan kantor staf presiden, dengan kami Himpunan Psikologi Indonesia duduk satu meja. Hari Rabu, hari Jumat sudah terkumpul relawan. Hari Senin kita mulai layanan, yaitu layanan telepon 119 extension 8. Itu adalah layanan sejiwa atau sehat jiwa. Jadi bagi siapapun yang merasa memiliki masalah konflik atau dampak, terutama kami memang melayani yang terdampak COVID ya, yaitu namanya tele BPA, tele bantuan psikologis awal ya, atau dukungan psikologis awal. Nah, jadi di sini kami di tahap pertama itu baru 155 relawan, kemudian tahap kedua 357 relawan. Kami siap melayani telepon dari seluruh Indonesia. Kebetulan untuk mempermudah akhirnya di hari ketiga itu kami pisah ya, wilayah barat itu dari Bali sampai Aceh, kemudian NTB, Sulawesi sampai Papua itu wilayah timur, biar karena masalahnya lebih rumit di barat gitu ya. Akhirnya kita betul-betul alhamdulillah banyak psikolog yang bersedia menjadi relawan dan menerima telepon dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ya, dan mulai pertengahan Juni antara tanggal 15 Juni nanti itu tanggal 9 malam sampai 9 pagi akan ada juga. Jadi kita mulai tanggal 15 Juni insya Allah akan 24 jam. Nomornya tadi layanan satu saja, jadi pencet aja 119 extension. Nah, kalau sudah nanti ini 8. Baru extension 8 nanti akan diterima oleh agensi dari salah satu provider ya. Kemudian nanti mereka akan menghubungkan ke psikolog jaga pada saat itu. Nah, cuma masalahnya adalah itu disebut tele BPA atau tele bantuan psikologis awal. Bagaimana kalau tidak selesai di situ? Nah, kita dari HIMSI Jawa Tengah itu menyediakan layanan di atasnya lagi yang sifatnya sudah ke arah namanya telekonseling. Jadi ini sudah konseling, sifatnya sudah permasalahan emosional. Jadi yang mau nangis-nangis silakan dilayani nih. Kalau layanan 119 se-Indonesia kasihan kan gitu. Kalau semua orang nangis di situ gitu ya. Saya sih percaya semua orang sekarang punya pulsa ya, cuma itu. Nah, untuk yang di Jawa Tengah itu nanti ada call center kita, ada Mbak Yosika di 0822 8285 8285 2364. Nah, saya ulangi lagi 0822 8285 2364 atau yang kedua 0822 4184 9480. Ini jam 8 sampai jam 9 malam kami membuka untuk konser. Kalau ini semuanya psikolog. Kalau yang tele BPA tadi ya. Ada yang sarjana psikologi ya, tapi terlatih. Kalau yang di sini semuanya psikolog gitu ya. Nanti mungkin saya akan share juga untuk siapa psikolognya, karena sebagian psikolognya justru ada di Banyumas. Ada ketua HIMSI Banyumas Mbak Rate, kemudian ada psikolog di Cilacap itu ada Mbak Wisni, Mas Indra Bayu, Mbak Uwi. Mbak Uwi itu malah lulusan BPA-nya Kanada. Ya, dari dia. Kemudian di Banyumas ini ada Mas Zaldi, Mbak Eka Widyasari, ada saya, ada Mbak Nilam, ada Mbak Uni, gitu ya, ada Mbak Gones. Nah, ini kita semua ada total kalau Banyumas berlima cakep itu ada sekitar ada 18 psikolog. Ya. Nah, tapi ini se-Jawa Tengah, layanan itu memang hanya untuk Jawa Tengah, HIMSI Jawa Tengah. Nah, tapi yang kalau sedang sedih, pokoknya langsung aja ke 119 dulu. Nanti kalau 119 nggak selesai, baru ke layanan yang kami tadi. Karena kalau yang layanan kami tadi mau curhat 1,5 jam, nangisnya 1 jam nggak apa-apa. Ya,
tergantung pulsanya ada apa enggak kan gitu ya. Tapi kalau yang nasional memang dibatasi 30 sampai 40 menit. Ya 30 menit, setelah itu nanti ada tanda. Dan memang karena melayani seluruh warga Indonesia, bahkan nggak hanya warga Indonesia. Kami juga beberapa warga, kami kemarin melayani dari PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Saya dengan 2 psikolog lain dikhususkan kami bikin layanan menggunakan Zoom ke sana untuk menenangkan para mahasiswa di sana yang terjebak lockdown, nggak bisa kemana-mana, makanannya mau nggak mau harus masak sendiri-sendiri, dan di kota-kota yang berbeda-beda, kadang-kadang satu kota hanya satu gitu ya. Nah ini kami layani kemarin ke sana khusus private, saya dengan 2 psikolog lain untuk di khusus PPI India. Di kota-kota lain juga ada, di negara lain, tapi dengan psikolog yang lain. Jadi seperti itu. Nah itulah kenapa kami bilang bahwa sekarang dari masalah yang masuk ke kami itu memang mayoritas ada di keluarga. Jadi betul-betul kami berharap juga teman-teman dengan penyuluh KB dan di IPKB itu untuk pendampingan keluarganya itu mulai dengan satu memang online ya. Yang kedua punya kayak kalau teman saya bilang kayak monitoring dari radar untuk melihat di daerah mana atau siapa yang ini melalui tutur tinular kayak judul ini ya mungkin kalau kita punya kader Mas. Melalui kader seperti itu. Jadi radar kemudian sampai tidak tertangani, ada mungkin termasuk referensi kami layanan 119 atau layanan dari telekonseling kami. Nah seperti itu bentuk kerjasama yang kami harapkan selama COVID ini sampai nanti fase new normal penyesuaian atau namanya masa transisi ini berlangsung. Itu. Ya, baik. Terima kasih. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang banyak ya terkait pelayanan psikologi dari Himpunan Psikologi Indonesia, khusus Jawa Tengah. Ini juga ada Mas Ubu. Jadi, monggo untuk keluarga yang mengalami masalah-masalah psikologi selama pandemi ini bisa langsung menghubungi tadi ya 119 extension 8. Ya. Selanjutnya ini karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Mas Agung dan juga Mbak Yuni, kita langsung saja ya berinteraksi langsung dengan Sobat IPKB Jawa Tengah. Baik, untuk pertanyaan yang sudah masuk, pertama dari Ohorgun, akun Ohorgun. Ini pertanyaannya, Mas Agung dan juga Mbak Yuni, apa yang harus diperhatikan dalam kerja bakti di lingkungan RT kaitannya dengan new habit? Nah ini kan mungkin selama pandemi kita dilarang berkerumun ya Mas Ugung. Ini gimana sih kiat-kiatnya tetap menjalankan kerja bakti di lingkungan RT sedangkan ini kita sedang di masa pandemi? Monggo silakan bisa langsung ditanggapi. Baik, kita filosofi kerja bakti dulu. Kerja bakti itu ada 2. 1 guyup rukunnya, 2 bersih-bersihnya. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita cuma bersih-bersih toh itu sebenarnya bayar orang aja selesai dan hasilnya lebih bagus kayaknya. Kan gitu ya. Tapi karena ada unsur guyup rukunnya. Nah, kita lihat lagi guyup rukun itu ada unsur berkerumun. Memang nanti ada sekitar tanggal 15 Juni itu orang berkerumun boleh lebih dari 5 tapi kurang dari 10. Sampai dalam bukan ruangan tertentu berkerumunnya ya, tapi tetap dengan physical distancing. Sampai sekarang kita masih maksimal 5 berkerumun yang sifatnya tidak terkait dengan aktivitas penting gitu ya, yang sifatnya kayak istilah anak muda itu hangout, nongki ya gitu ya. Ini anak muda anak muda Mas. Anak muda ya. Nah saya kan gitu. Jadi ini kerja bakti itu kan unsur berkerumunnya ada. Maka ketua RT kan kerja bakti itu kan lingkungan RT nih. Ketua RT sekaligus ketua gugus tugas RT, tolong ya, harus memastikan seluruh warganya bekerja satu dengan physical distancing. Kalau ada kaos tangan yang plastik itu apa namanya, saya lupa. Handscoon ya. Kalau ada handscoon silakan gunakan handscoon kan gitu ya, karena akan menyentuh banyak benda kan gitu ya. Nah
kerja bakti itu disarankan yang kemarin itu sebelum kerja bakti ada disinfektasi, setelah kerja bakti ada disinfektasi. Tolong itu diperhatikan sehingga orang beraktivitasnya tetap di lingkungan yang sehat. Kemudian pastikan tetap ya cuci tangan, bahkan dikatakan siklus cuci tangannya itu ketika handscoon dilepas maka cuci tangan. Kalau nanti ada tanpa handscoon beraktivitas, misalnya setelah kerja bakti ada makan-makan, misalnya kan gitu ya biasa. Pastikan sebelum makan, setelah makan selalu reguler ya dilakukan. Saya pikir itu sudah mulai terbiasa. Dan bahkan sebenarnya sebelum era ini pun sebenarnya cuci tangan dengan adanya wastafel di rumah makan sudah menjadi kebiasaan ya. Hanya sekarang menjadi intens dan intensi dan repetisi. Jadi sudah intens diulang kan gitu ya. Mungkin itu untuk menjawab Good. Iya, baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Mas Sugeng ya. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Jadi yang penting tetap menerapkan protokol ya Pak, kesehatan seperti itu ya. Jadi untuk berkerumunnya juga maksimal itu di bawah 10 kalau bisa. Iya. Ya, sampai tanggal 15 Juni. Sampai tanggal 15 Juni, ya seperti itu. Dan tetap menerapkan protokol diantaranya cuci tangan, kalau bisa pakai handscoon dan disinfektasi. Baik, kemudian kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Ini ada dari IPKB Kota Tegal. Halo IPKB Kota Tegal, selamat bergabung. Untuk pertanyaannya, setelah PSBB bisa beralih ke new normal, pada kenyataannya new normal seperti kebebasan pasca PSBB dengan dibukanya mal-mal sehingga lebih rentan penyebaran virus. Nah, gimana dengan kondisi yang seperti ini? Mungkin kita ke Mbak Yuni dulu ya. Monggo silakan. Ya, untuk kondisi seperti ini itu sudah dialami sebelum pemerintah mengumumkan new normal kayaknya ya Mas dan Mbak Atin. Banyak berita dan foto-foto yang beredar di media sosial bahwa banyak masyarakat kita yang menjelang Lebaran kemarin itu banyak berkumpul di mal. Berdasarkan SOP atau sebaran yang dibagikan dari pemerintah tentang adanya new normal ini di tempat-tempat umum seperti mal, pasar itu tetap ada protokolnya. Jadi nanti sebelum masuk mal otomatis kita harus diwajibkan cek suhu, cuci tangan dan menggunakan masker, jaga jarak. Bahkan kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Cikarang itu belanjanya dengan kode kupon. Jadi mengantri misalnya dapat antrian berapa, kita akan sediakan tempat antrian di mal-mal tertentu. Dan juga cara pembayaran diusahakan dengan non tunai, itu seperti itu, non sentuh ya. Jadi otomatis ekonomi harus tetap berjalan, Mbak Atin. Pemerintah juga akan kewalahan sepertinya kalau menghadapi PSBB yang berkepanjangan karena seperti Mas Ugeng tadi katakan, COVID ini belum tahu kita akan berakhirnya kapan, sehingga roda ekonomi harus terus berputar dan juga tetap kalau misalnya memang lebih rentan untuk penyebaran virus, tetapi kita usahakan untuk tetap menjaga protokol atau SOP yang telah diberikan pemerintah. Sepanjang kita jadi new normal ini bukan artinya kita bebas beraktivitas secara seperti dulu kala, tetapi kita tetap memperhatikan 3 hal. 1, menggunakan masker seperti kita lakukan sekarang, jaga jarak, tidak berkerumun dalam artian kita tetap physical distancing. Yang ketiga, cuci tangan. Kebiasaan cuci tangan bukan hanya menyemprotkan sabun anti spray itu yang disinfektan seperti lokal di tangan, itu tidak hanya seperti itu, tapi cuci tangan, karena cuci tangan ini lebih efektif membunuh kuman, virus dan bakteri. Itu seperti itu. Dari saya mungkin Mas Ugeng mau menambahkan. Yang jelas bukan kebebasan, saya bilang kebablasan gitu. Ini kadang yang masyarakat ya Mas. Ya, jadi gini, kebetulan memang kita ada di ranah tradisi ya. Jadi kalau kemarin itu kenapa kok rame, itu kebetulan memang karena satu mau Lebaran. Jadi ada orang yang belum bisa memilah, jadi dia belum new normal, masih old normal kan gitu ya. Jadi masih norm yang lama gitu ya, belum norm yang baru. Jadi
Ya memang itulah fungsi edukasi, sosialisasi dan upaya dari semua pihak gitu ya. Karena bahkan kalau perlu masyarakat adalah orang yang mengedukasi. Maksudnya jadikan mereka itu adalah orang yang mengedukasi. Ya. Jadi pion-pion di masyarakat itu Betul. komunikator. Iya betul. Nah apa namanya? Pion komunikator. Ya, pion Oke, kita komunikator. sebut aja pion komunikator. Karena apa? Kalau dia itu ibaratnya gini deh, kalau di saya dulu, kalau ada orang ada kampanye anti riba, maka dia nggak akan riba. Itu aja. Jadi kalau di sini ada orang kampanye tentang hidup bersih, maka ya orang akan mau kok jargoni kan gitu ya. Jadi dia akan menjadi pelaku gitu. Jadi kita upayakan banyak orang yang teredukasi untuk menjadi pion komunikator sehingga dia justru akan mengawal program itu. Nah, memang jadi gini, kita membandingkan saja apa yang terjadi dengan sebenarnya bukan mall ya, supermarket, minimarket ya. Kalau mall itu yang level besar ya, supermarket, minimarket. Nah, di situ yang level minimarket saja kalau di luar negeri itu 10 masuk 10 keluar. Gitu ya. Di bank sekarang ya. Iya, jadi sudah seperti itu. Saya kemarin mau ke bank itu akhirnya putus asa gitu ya. Karena Nunggunya antrinya lama. iya. Nunggunya bukan masalah nunggunya lama, antrinya panjang amat gitu ya. Saya tuh udah di luar itu pintu masuknya udah kelihatan awang-awang gitu. Tapi sebenarnya situasinya sama aja sih, hanya karena jaraknya itu berjarak 1,5. Baik, jadi ini pembiasaan baru saja. Sebenarnya gini ya, bukan ini ya, tapi kalau kita semua sering ke luar negeri, kebetulan saya punya hobi itu backpacker gitu ya. Jadi ada tiket murah keluar. Jadi saya selalu tahu di luar negeri itu yang namanya jaga jarak itu sudah terlatih ya. Dan mereka taruhlah di negara yang paling dekat Singapura dan Malaysia itu jaga jarak itu sudah menjadi budaya. Satu, antri budaya, dua, jaga jarak budaya. Jadi kalau mau ke imigrasi atau beli sesuatu itu ada garis kuning ya. Karena mereka juga sudah membuat kayak aturannya lebih jelas mungkin ya. Sebelum era normal SARS ini itu kan kalau ya betul. Jadi sudah ada sebelumnya. Cuma kemarin ya mulai kembali lagi. Nah, sekarang sudah mulai dijarakin lagi. Jadi sebenarnya ini masalah adalah regulasi dan penegakan regulasi. Jadi di Indonesia kita tahu ternyata kita itu orang yang ternyata harus diawasi dan harus mungkin dihukum atau didenda. Punishment itu mungkin harus ada yang kita evaluasi juga dalam pendidikan kita kan gitu ya. Karena pendidikan kita juga reward and punishment, bukan reward and unreward. Ya, maksudnya gini, di luar negeri itu hukumannya adalah tidak mendapatkan hadiah. Beda ya, dengan punishment and reward itu beda gitu ya. Ya, jadi hukumannya apa ya? Kamu nggak dapat hadiah gitu. Jadi itu contoh. Jadi hukumannya kalau dia dipuji, hukumannya bukan dicaci maki tapi tidak dipuji. Jadi seperti itu. Nah tapi memang oke lah, edukasi atau pendidikan di Indonesia memang itu ranah yang berbeda. Kita nanti mungkin kajiannya juga harus dikupas jauh gitu ya. Tapi tentang kebiasaan antri dan berjarak dan melakukan identifikasi diri, misalnya gini, saya sakit maka saya tidak keluar rumah, itu juga harus ada kesadaran. Ya. Saya sakit maka saya tidak beribadah dulu di masjid, itu harus ada. Karena kalau itu nggak ada, orang merasa sehat tetap beribadah ke masjid misalnya, yang lain sudah menjaga kesehatannya, nah kita tidak tahu bahwa ternyata kita adalah OTG misalnya gitu ya. Ini malah bukan OTG lagi, memang sakit tapi iya hanya karena ingin beribadah. Jadi kita harus namanya melakukan balancing, betul-betul mempertimbangkan keseimbangan. Mungkin itu. Kalau ini secara psikologisnya gimana Mas? Era sekarang ini pemerintah mengumumkan yang normal ini secara psikologisnya gimana? Ya, yang jelas gini, bencana apapun ini saya anggap bencana ya, karena saya lebih banyak di kebencanaan. Ada tanggap darurat, ada masa transisi, ada tahap rehab rekon, gitu aja. Nah, sebenarnya ini masih tanggap darurat kan, kemarin ditetapkan tanggal 29 Mei nasional. Ya, kita lihat lagi harusnya di regional dan di lokal seperti apa. Mungkin ada, taruhlah Banyumas saat ini diperpanjang sampai tanggal 30 Juni dan itu berlaku lokal. Nah, di lokal yang lain seperti apa? Nanti startnya masa transisi berarti dimulai setelah tanggap darurat selesai.
gitu ya. Tanggap darurat selesai, transisi berapa panjang? Kalau bencana alam, transisi itu 1 bulan sampai 2 bulan, maksimal 3 bulan. Setelah itu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, kalau di dalam bencana non alam mungkin hampir sama. Jadi setelah masa transisi 1 sampai 3 bulan, setelah tanggap darurat 1 sampai 3 bulan transisi, itu pun harus penuh dengan edukasi dan lain-lain. Setelah itu baru tahap berikutnya untuk new normal yang sesungguhnya. Ya, harusnya seperti itu. Tapi kita lihat sekarang fase dalam wabah itu fluktuatif. Hari ini dan siang ini dan nanti sore bisa beda, gitu ya. Jadi zona merah, zona hijau itu selisih jam bisa beda. Jadi kita pahami itu dulu. Nah, dampak positifnya kalau saya bilang memang saya nggak ngomong dampak positif deh, hikmahnya gitu ya. Hikmahnya adalah banyak lah ya. Saya itu kalau hikmah itu ya kebiasaan baru. Jadi gini, pasti ada yang misalnya gini, saya ngomong dampaknya tetangga saya jadi khotib sholat id. Itu termasuk dampak positif ya? Nah, mau positif atau negatif? Karena dampak negatifnya nggak bisa jamaah di lapangan, kan gitu. Jadi kita mau selalu, saya hanya melihat, yuk kita lihat sisi atau hikmahnya. Hikmah itu memang kadang-kadang tidak selalu positif, tapi kita lihat apa mungkin tetangga saya jadi khotib Idul Fitri ya seumur-umur hanya sekali itu, gitu ya. Iya, nah unsur mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di dalam namanya hikmah. Jadi itu ya, bahwa guru yang dari dulu anti dengan internet, akhirnya dia harus belajar Zoom, Google Meet dan yang lain-lain. Jadi seperti itu ya. Saya pun juga yang dari dulu mengagungkan pertemuan di kelas, ya akhirnya sekarang sudah terbiasa ya. Buat pendidik seperti saya, mungkin yang lain juga seperti itu. Yang dulu bisnis online-nya kayaknya setengah-setengah, sekarang mulai ya jualan salak aja online, ya jualan ya yang lain. Jadi itu pasti ada. Nah, saya justru berharap, saya terima kasih buat IPKB Kota Pekalongan mengambil hikmah itu cenderung untuk kita mengambil kebaikan-kebaikan. Apakah itu positif? Positif negatif itu relatif ya. Karena positif bagi saya mungkin negatif bagi orang lain. Tapi kita lakukan coba untuk mencari yang terbaik buat kita dan orang-orang di sekitar kita dengan mempertimbangkan globalnya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, yang penting keluarga saya selamat, enggak gitu juga, gitu ya. Tapi bagaimana kita bersama-sama menciptakan iklim namanya sehat. Sehat itu jiwa, raga, dan masyarakat itu. Iya, terima kasih untuk Mas Sugeng ya untuk penjelasannya. Mungkin ini karena waktunya kita terbatas ya. Iya, maaf sekali, padahal mungkin masih banyak yang ingin di-share oleh Mas Sugeng dan juga Mbak Yuni. Dan nanti untuk mungkin bisa berdiskusi lebih banyak, nanti bisa menghubungi IPKB Jawa Tengah ataupun bisa menghubungi HIMSI Jawa Tengah ya, lewat nomor yang tadi sudah di-share ya, atau bisa ke 119 extension 8. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Sobat IPKB Jawa Tengah yang sudah bergabung dengan kami, berinteraksi langsung dengan kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan DPC IPKB Kabupaten Banyumas untuk sesi ngopi atau ngobrol dan tukar pikiran pada siang hari ini. Selanjutnya sampai jumpa di kegiatan IPKB Jawa Tengah selanjutnya. Terima kasih Mas Sugeng. Sama-sama. Iya, terima kasih juga Mbak Yuni. Iya, terima kasih dari kami. Sebelumnya kita tutup dulu dengan yel-yel. Iya. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.